pada program Kuliah Kerja Nyata tahun 2020. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita semua, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi corona ini. Dan Allah jualah yang telah menciptakan kita selaku umat manusia, yang mana pertama kalinya Allah menciptakan manusia langsung dari tanah, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa radhiyallahu an, lalu manusia ketiga sampai nanti manusia yang terakhir, Allah ciptakan memiliki proses dan tahapan, yang mana pertama kalinya Allah menciptakannya daripada air mani ataupun setetes air mani menjadi segumpal darah, juga menjadi segumpal daging, dan menjadi tulang belulang hingga menjadi manusia sempurna, hingga genap berumur 9 bulan lamanya, maka kita keluar ke atas dunia ini daripada rahim seorang ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat beriringkan salam marilah senantiasa kita hadiahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kepada kita selaku umat manusia, dan syafaat beliaulah yang kita harapkan dari dunia ini hingga ke akhirat kelak nantinya. Billafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Saudara-saudari seiman dan seakidah dimanapun kita semua berada, birrul walidain adalah salah satu kewajiban kepada kita selaku umat manusia, dan berbakti kepada kedua orang tua telah diterangkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan buat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Hadirin saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah yang berbahagia, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban kita selaku anak yang telah dilahirkan mereka, sebab kita lihat perjuangan mereka daripada ketika masih dalam kandungan, terkhusus bagi seorang ibu, yang mana seorang ibu adalah yang rela berkorban, mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan kita seorang anaknya yang ia cintai. Kita selaku anak tidak sunnah, tidak dimakruhkan, tidak dibebahkan, apalagi tidak diharamkan, melainkan kita selaku anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa?
Dengan apa cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Cara berbakti kepada orang tua sangatlah banyak. Di antaranya, jangan memberikan kata-kata kepada keduanya. Jangan pernah menyakiti hati keduanya. Jangan pernah berbohong kepada keduanya. Dan selalu berkata baik dan sopanlah kepada keduanya. Karena orang tua adalah salah satu kunci suksesnya kita hidup di dunia ini. Hadirin saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun berada. Di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di zaman Nabiullah Muhammad SAW terdatang kepadanya seorang laki-laki meminta ikut berperang bersama dengan beliau. Kembali Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, wahai pemuda, masih hidupkah kedua orang tuamu? Laki-laki yang meminta ikut berperang tadi menjawab, masih ya Rasulullah. Maka Nabiullah Muhammad SAW kembali berkata kepadanya, pulanglah engkau dan berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu selagi mereka ada dan tidak menyuruhmu kepada apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah yang berbahagia. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, mungkin banyak air mata kita ingin mengalir melihat kelakuan anak manusia saat sekarang ini, yang kadang membentak orang tua, durhaka kepada orang tua. Bahkan ada di antara kita manusia yang rela mengusir orang tuanya daripada rumah yang didirikan orang tuanya sendiri, bahkan sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal musir. Yang berartikan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Dari Quran Surah Luqman ayat 14 tadi dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasanya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah wajib hukumnya. Tidak ada makruh, tidak ada sunnah, melainkan hanya wajib hukumnya kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebab tanpa kedua orang tua dan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan terlahir ke atas dunia ini. Apalagi tadi kepada seorang ibu, yang mana ibu telah mengandung kita 9 lamanya, bersusah payah ketika ingin mengandung, muntah segala macamnya, mau makan ini makan itu susah, tidak mau, tidak sedap rasanya semuanya.
9 bulan kita dalam kandungannya, daripada air mani, segumpal darah, menjadi segumpal daging, tulang menyulam, hingga menjadi manusia sempurna, sampai datang nanti akhir masanya kita akan terlahir ke atas dunia ini, yang mana pada waktu tersebut orang tua perempuan kita mempertaruhkan antara hidup dan matinya demi kita, sang buah hati yang dia cintai. Hadirin saudara-saudara dan saudari seiman dan seakidah rahimakumullah dimanapun kita berada. Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu fi sakhatul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Sebagaimana syairnya ataupun lirik lagunya daripada pedangdut ataupun raja dangdut Indonesia, yaitu Bapak Haji Rhoma Irama, yang berbunyikan, bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patut pada rajamu, lebih patutlah pada ibumu. Artinya saudara-saudara sekalian, bagaimanapun keadaan orang tua kita, bagaimanapun sifat orang tua kita terhadap kita mendidik anaknya, engkau punya segala-galanya, maka tidak ada yang lebih berhak engkau cintai dan engkau patuhi dan engkau sayangi melainkan kedua orang tua. Kau punya harta yang banyak, tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Kau mempunyai titel yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi, engkau tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kau mempunyai ilmu yang banyak, engkau tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Artinya, apapun identitas kita di atas dunia ini, si kayakah, si miskinkah, yang banyak hartakah, yang gak punya hartakah, yang mempunyai titelkah, yang mempunyai jabatankah, atau tidak ada titel atau tidak ada jabatan, yang namanya berbakti kepada orang tua tetap wajib hukumnya, selama mereka tidak menyuruh kita kepada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Luqman selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Luqman ayat 15. Jadi, jikalau kita seorang anak, orang tua kita menyuruh kita kepada apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, syirik, maka janganlah engkau berbakti kepada keduanya. Sebab dengan landasan Quran surah Luqman tadi jelas, ketika orang tua menyuruh anaknya untuk mensekutukan Allah ataupun syirik tadi, maka jauhilah mereka. Janganlah engkau taat lagi kepada keduanya, akan tetapi bergaulilah mereka ketika di dunia ini. Hadirin saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah, rahimakumullah dimanapun kita berada. Maka dari Quran surah Luqman tadi
Jelas bahwa ketika orang tua menyuruh kita nantinya pindah agama misalnya, maka jangan engkau taat lagi kepada keduanya. Ataupun menyembah pohon, menyembah kayu, menyembah lautan, kuburan dan lain sebagainya. Jangan engkau taat kepada keduanya. Sebab tempat kita menyembah hanya satu, yakni yang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Akan tetapi engkau benci keduanya, tidak taat lagi engkau kepada keduanya, akan tetapi tetap engkau pergauli keduanya selama berada di dunia ini. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah dimanapun kita berada. Mengakhiri isi pembicaraan ini, kembali saya selaku yang menyampaikan bahwasanya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Cara berbakti kepada orang tua sangat banyak, dimana tadi sudah kita terangkan juga, yang mana duduk sopan di hadapan keduanya, berkata baik kepada keduanya, jangan berkata kepada keduanya, jangan meminta kepada keduanya, senangkan hati keduanya, jangan berbohong kepada keduanya, dan banyak lagi cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengar kita selaku anak, bagaimana kita menyenangkan hati kedua orang tua kita selaku mereka masih berada di dunia ini. Apabila kedua orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak kirimkan doa kepada keduanya dengan doa seperti berikut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hadirin saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah yang berbahagia dimanapun kita berada, mungkin cukup sekian yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian. Kita selaku manusia sifatnya yang memiliki kesalahan dan lupa. Al-khata wa nisyan sifatan lil insan. Bersalah dan lupa adalah dua sifat bagi manusia. Di mana tadi ada kesalahan dan kesilapan yang saya perbuat dalam video ini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wa akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.